كسفينة وطريقة كالبحر ثم حقيقة در غلا وشريعة كسفينة وطريقة كالبحر ثم حقيقة در غلا صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'dah. Dulur-dulurku sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah, wabil khusus akhinal karim Al-Habib Fatir Al-Hamid, para sesepuh, para asatid, para pecinta majelis ilmu, para pecinta majelis sholawat, yang alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah menarik rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana tempat ini? Ditutupi ketutupan. Sinyalnya ketutupan. Kenapa tempat ini menjadi tempat yang menarik rahmatnya Allah? Yang pertama, niki bukan kula buat-buat, tapi niki dari ayatnya Allah, dari dawuhnya Kanjeng Nabi, dari dawuhnya ulama. Klub ayate, hadise, makolahe. Nek ayat niku Allah, nek hadis Kanjeng Nabi, nek makalah niku ulama. Niku semua berkaitan dari ayat, hadis, dawuhipun Kanjeng Nabi sampai ke dawuhnya ulama. Setiap tempat yang disebutkan, diceritakan orang-orang soleh, bahkan diceritakan Kanjeng Nabi, niku menarik rahmatnya Allah. Yang nomor dua, di dalam kita menyebut, ini kan bersamaan dengan khaulnya Mbah Yai Fakih, ini sanad kitab Fathul Qorib ini dari beliau. Saya ngaji 3 kali khatam sama beliau, Mbah Fakih. Jadi kalau Fathul Qorib itu hampir hafal. Pas malam minggu niki tadi disebutkan kisah-kisahnya ulama. Sebagai bentuk kecintaan ya, saya sebagai santri sendiri, kami ini santri yang hanya mengharap nanti matinya kita itu mati dalam keadaan santri atau ngaji. Lah kok sampai status kita mati, entah nanti toh kita jadi apa, misalkan pengusaha kah, pejabat apa, itu enggak laku di mata Allah. Yang laku niku apakah dia iman, terus statusnya apa? Nah, status yang dicari oleh orang-orang yang pecinta Rasulullah niku adalah status dia niku salikan ilallah. Salikanku menuju ilallah, kepada Allah. Bahasa gampangnya santri. Mbah Yai Fakih niku sebelum kapundhut sudah nggak bisa jalan, beliau didorong. Itu masih ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Saking cintanya dengan ilmu. Sudah sepuh, beliau kapundhut tahun
2012 niku umurnya beliau yuswane sudah 82 tahun. Itu nggak bisa jalan, sudah nggak bisa jalan beliau. Niku didorong pakai kursi roda. Karena setiap hari Minggu sore pada asar itu beliau ngaji Ihya Ulumuddin dan kitab Bukhari. Niku saking senengnya ilmu, beliau sudah sholat sudah gak kuat berdiri. Itu minta diantar setelah sholat, minta diantar didorong kursi roda untuk mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Bukhari. Artinya status beliau di hadapan Allah itu sebagai ya, kalau beliau di mata gurunya ya santri. Ya kita di mata beliau ya santri. Artinya menyandang gelar thaliban li'ilmillah, mencari ilmu yang ilmu itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis penak pokoke jenengan dagang, jenengan jadi nopo mawon, ada konsep spiritual yang harus selalu kita minta untuk kita jadikan status kalau kita mati. Kok amale gak akeh gak popo. Yang penting mati dalam keadaan mencari ilmu. Artinya proses kita masih nyatanya ya kita ngaji, walaupun seminggu sekali, mungkin seminggu dua kali, nyatanya kita masih butuh ilmu untuk menuju ke Allah. Artinya ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah. Niku kok kita dipendet sama Allah, diminta oleh Allah, apundut lah bahasanya. Kok sampai status kita niku thaliban li ilmillah, insyaallah sahalallahu thariqan ilal jannah. Digampilaken, dimudahkan menuju surganipun Allah. Surga niku jangan bayangkan terus tempat enak mboten. Surga niku maksudnya tempat yang mana tempat itu menjadi tempat yang diridhoi oleh Gusti Allah. Mbok dikok neraka nek diridhoi nggih mboten panas. Gampangnya surga neraka niku nek surga niku tempat sing diridhoi Allah, nek neraka sing mboten diridhoi. Kanggo bedakne kaulaku sing tak ridhoni tak leboke surga. Jadi mong tempat mawon, mboten tujuan. Nek tujuane nggih ridhone Gusti Allah. Lah nek golek ilmu sampai dan itu harapan kita. Mati awak dhewe ditakdir Allah, sampun dipendet Allah kok masih status napa? Oh, si A nih kok duwe rutinan atau gadah istiqomah ngaji. Lah bukti keistiqomahan itulah yang akan kita bawa bertemu dengan Gusti Allah. Artinya apa? Misalkan kita, ini pernah saya bahas. Dulur-dulur kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Kok dulu betul-betul istiqomah. Niku setiap malam yang mana dia istiqomah, niku dapat pahalanya dia istiqomah. Karena dia tidak ngaji itu memang karena sudah mati. Artinya tidak ngajinya si A, si B. Ya terutama jamaah yang, kalau kita ya mungkin jamaah kita yang sudah mendahului kita. Kalau beliaunya itu memang istiqomah, artinya ya rutin, ya ngaji. Itu di hari yang dia istiqomah, dia dapat nilai ibadah tanpa diniati si pelaku tadi. Karena itu bentuk barokah dari istiqomahnya. Kenapa? Karena dia berhentinya tidak ngaji bukan karena putus, tapi karena memang Allah panggil nyawanya. Andaikan dia hidup ya dia ngaji ya Allah. Jadi malaikat berani bersaksi. Artinya yang di alam barzah, orang-orang yang istiqomah itu mendapat pahalanya di hari dia mana dia istiqomah. Misalkan jenengan setiap subuh niku kok maca sholawat misalkan. Niku setiap subuh dikubur niku angsal ganjarane maca sholawat. Ganjaran apa? Ganjaran istiqomah yang ditinggalkan. Itu kan bukan berupa jariah fisik, bukan jariah anak soleh, tapi jariah keistiqomahan. Niku jariah istiqomah. Niku jariah lah 3 rata-rata yang diterangkan. Padahal di kitab niku di Al-Qur'an alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ada jariah istiqomah. Misalnya jenengan maca sholawat setiap ba'da subuh, istiqomah. Kok kita sudah dipanggil oleh Allah, maka orang tersebut dapat pahalanya membaca sholawat walaupun dia sudah meninggal. Alasannya apa ulama-ulama? Andaikan dia hidup ya Allah di waktu subuh dia baca sholawat. Dia nggak baca sholawatnya bukan karena malas atau meninggalkan, karena memang sudah meninggal. Jadi alasan malaikat ketika dia komunikasi dengan Allah, kenapa orang-orang yang mungkin hidupnya cuma 60 tahun, 70 tahun, tapi dia di surga selama-lamanya. Atau mungkin ada orang kafir yang mati ya umurnya 60-70 tahun kok disiksa selama-lamanya. Padahal kafirnya cuma 70
tahun, tapi siksanya kok selamanya. Kan nggak adil nih Allah, seolah-olah begitu. Sementara yang mukmin amalnya 70 tahun, belum dipotong maksiat, belum dipotong baliknya. Kenapa kok dilipat gandakan? Bahkan dalam surat Al-Bayyinah niku innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sudah khalidina fiha abada. Modal umur 60 tahun, ya 60 sampai 70 lah kalau zaman kita. Modal umur 60 sampai 70 tahun asal mati dalam keadaan Islam itu fi jannatin tajri min tahtihal anhar, sifatnya khalidina fiha. Dia ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, ya surganya Allah, khalidina fiha, selama-lamanya, salawas-lawase urip. No akhirat kan gak ono batasnya. Padahal bekalnya cuma 60 sampai 70 tahun. Loh, di mana letak dilipat gandakan? Cara melogikanya, wong amal cuma segitu saja. Andaikan kita ngamal 70 tahun tidak berhenti, tidak putus, amal tok, semua amal untuk Allah. Yang 70 tahun ini buat nebus satu hari di akhirat itu nggak cukup. Ini kula sanjangin, jangan nek ngamal jangan sombong. Ini biar kita ini yang merasa banyak amalnya jangan sombong. Amal kita 70 tahun mentok tanpa maksiat. Tanpa maksiat ya. Yang bekas-bekas maksiat itu sembuh. Sing tanpa maksiat nih. 70 tahun andaikan buat nebus satu hari amal di akhirat itu nggak cukup. Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Lah kok ngandale amal, aku wis sholawat. Ini untuk apa? Untuk menetralisir ben gak sombong. Artinya apa? Ya kita dikasih khalidina fiha, engko urip no akhirat saklawala sawase dalam keadaan diridho itu barokahnya istiqomah. Asal mati dalam keadaan Islam ditambah duwe amalan istiqomah niku ngalir terus. Karena apa? Alasannya andaikan dia tidak mati maka dia akan terus beriman sampai ila yaumil kiamah. Cara kasarane niku ngenten. Cara wong iki gak dikei mati umur itu, dia mesti ngamal terus. Nyatanya di akhir hayatnya dia iman. Sebaliknya yang kafir begitu. Dia disiksa selama-lamanya padahal ngamal kafirnya cuma 70 tahun. Alasannya andaikan dia kafir sampai ratusan tahun, dia kafir terus. Makanya kuncinya oleh ulama-ulama melalui dawuhnya Kanjeng Nabi, orang itu dilihat akhirnya. An-nasu yamutuna ala ma'asy. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Manungsa itu dilihat matinya itu dilihat dari kebiasaan. Makanya kita harus punya kebiasaan atau keistiqomahan yang baik biar matinya kita tetap baik. Yang kalau kita mati baik maka khalidina fiha. Kalau toh orang matinya jelek juga sama-sama khalidina fiha. Karek awak dhewe. Khalidina fiha sing innal ladzina amanu wa amilus sholihat atau innal ladzina kafaru. Naudzubillah. Itu yang sering guru-guru kita menasihati sing istiqomah niku enggak tadi. Karena apa? Walaupun umur kita pendek, insya Allah kita dapat kiriman nilai ibadah amaliyah yang kita kerjakan ketika di dunia. Kan itu. Enggak usah kata-kata enggak apa-apa, mungkin gak ada amalan apa. Ya ngaji ngene iki ditelateni sak mati-matine kok. Pengerti sing ngene iki sing dadekno ridhone Gusti Allah. Nah, kita enggak tahu. Ya secara zahir ya kita sebut di majelis ini ya, kita sholawat, kita nyebut kisahnya orang soleh, kita nyebut asmane Kanjeng Nabi, kita kaji syariatnya Kanjeng Nabi. Yang kita kaji murni di sini kita terus ditajdid niatnya, diperbarui niatnya, kita ngaji niki pertama libtigha imardhatillah. Golek ridhone Gusti Allah. Wis paham gak paham wis pokoke ngaji niki termasuk budayanya sholihin. Budayanya orang-orang soleh. Sehingga ulama-ulama kita niku terus barokahnya gelem ngulang ngaji niku agama terus berjalan. Kok nek sing alim gak gelem ngaji,
Sing gak ngerti gak gelem ngaji juga kok ya macet. Oh macet pripun. Ya, alhamdulillah kita ditakdirkan Allah sama-sama. Karo guyon, karo nyantai gak masalah. Yang penting niate. Niatnya kita pertama libtigha'i mardhatillah. Nomor 2 littiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya ciri khasnya warosahnya Kanjeng Nabi niku nggak yang ngulang. Ada majelis ilmu. Ciri khas majelis yang ditinggalkan Rasulullah itu ada ta'lim, ada mu'allim wal muta'allim. Dulu pernah ada 2 majelis zikir dan majelis ta'lim. Itu Kanjeng Nabi milih majelis ta'lim. Ya sama-sama baik, tapi kualitasnya. Nah kita dua-duanya. Ya majelis zikir, ya majelis sholawat, ya majelis ta'lim. Jadi Nabi itu pernah ada 2 majelis niku, 1 majelis zikir, 1 majelis taklim. Itu kan Nabi milih majelis taklim. Majelis taklim niku kenapa ya? Karena dengan majelis taklim itu bisa mengenalkan Allah. Kalau zikir niku apa ya? Sudah aplikasi dari ilmu tadi. Soalnya kalau zikir tidak diilmuhi ini bahaya. Saya itu pernah mengkaji, ya diskusi dengan teman-teman, bahkan diberitahu oleh guru-guru itu. Contoh begini, kita tahu kalau zikir itu penting, kita tahu kalau sedekah niku penting, kita tahu kalau berbuat baik kepada sesama penting, itu satu, kuncinya niku ilmu. Engko yang rajin sedekah kok nggak disertai ilmu, niku nggih masalah. Komplain banyak oleh ulama-ulama tasawuf niku. Orang ahli sedekah tapi nggak punya ilmu. Ini banyak dikritik. Yang jadikan sombong lah, yang memperbudak yang dikasih lah, ungkit-ungkit lah, undat-undat lah. Artinya amal-amal yang seperti sedekah, bahkan sholat sekalipun kalau tidak disertai dengan ilmu nggih jadi masalah. Syariat saja mengkritik. Apalagi tauhid atau tasawuf. Sholat itu lah penting-pentingnya ngamal. Itu kalau nggak diilmoni nggih bisa masalah. Yang batal rukun-rukunnya nggak ngerti, pokoknya sholat. Nek pokoknya sholat itu repot. Sholat itu pokok, jangan dibalik pokoknya sholat, repot. Kanjeng Nabi niku diutus niku diberi sekian pemahaman agama untuk membenahi sholat. Lah kenapa nyampe kita kok pokoknya sholat? Ini kan ya repot. Melok Nabi sapa? Saya baca sebagian ada tafsir ahkam namanya. Itu banyak yang menjelaskan tentang sholat. Sampai Imam Syafi'i itu gadah kitab Al-Niku separuh ini kitab sholat. Yang batalo sholat, rukuni sholat, najis yang berkaitan dengan sholat. Niku hampir separuh. Niku bertahun-tahun beliau ijtihad. Kok nyampe ke kita, ses pokoknya sholat Pak Ustadz. Ini terus melok ulama sopo, terus melok nabi sopo. Paham ya? Artinya barokahnya kita ngaji ini terus kita ketahui bahwa semua ibadah yang Allah perintah melalui Nabi, ini konsepnya satu, kudu diilmoni. Sedekah, zakat, poso, haji, yang ngeloni bojo bareng, penting niki. Ngumpuli bojo gak duwe ilmu bahaya loh. Aja didelok enak tok ae. Oh, pengen kumpul. Wah, repot niki. Ya ini kita cerita nih, kula pe kumpul bojo niku sampai ngetes wis suci tenan turun sampai nggawa tisu bareng. Khawatir soalnya duwe ilmu, Pak. Engko ning kumpuli ana getih ning jero. Jere malaikat iki kok getih campur mani iki ya apa iki dadine? Nggih to? Wong sing gak ngerti ilmu iku gak peduli. Bojone suci, gak suci dikumpuli. Padahal cara malaikat biyen Kanjeng Nabi niku sampai diprotes sama perempuan-perempuan itu gara-gara masalah haid. Masalah dihar, masalah cerai dan lain sebagainya. Lalu sampai ke kita kok pokoknya enak. Repot nih. Tadi pokoknya sholat, sekarang pokoknya enak Pak Ustaz. Enggak enak lah wis bojone dhewe. Yo gak ngono, yo ono ilmune. Wonten ono ilmu. Makanya pun toh, sekian ibadah, ratusan bahkan ribuan ibadah niku saling berkaitan, cuman yang paling penting itu ilmu. Ya, termasuk ngaji kita ini. Ono syariat kita yang ngaji fikih, terus thariqah ya kita yang ngaji tasawuf.
terus tauhid kita ya ngaji. Niku berkaitan, syariatnya nggih penting, terus tasawufnya nggih penting, tauhidnya nggih penting. Tapi syariat, tasawuf, tauhid itu intinya nggih ilmu niku wae. Ilmu niku wae. Sehingga dengan barokahnya ilmu, ya entah kita diberi sebatas apa oleh Allah tentang pemahaman kita agama ini, yang jelas kita sudah ambil bagian, yaitu ikut-ikut menghidupkan majelis ilmu. Itu sing harus disyukuri ini. Alhamdulillah cek gelem. Awan wis mergawe kerja niku tangi bengi cek gelem insyaallah. Nanti kerja yang satu hari itu ben ono nilai ibadah nggih baru kayak ngaji sak jam niku. Ditata niate, dibuka ngangge bismillah, ditutup ngangge alhamdulillah. Dan itu mungkin sedaya niku hitung ibadah kali Gusti Allah. Jadi paham nggih? Niku nek ten ayat niku sifatnya Kanjeng Nabi yang terus permanen berlaku sampai ada pewarisnya, ada penerusnya niku satu ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini penting. Kanjeng Nabi niku diutus oleh Allah, pertama niku tujuannya apa? Itu pertama niku yatlu 'alaihim ayatihi. Membacakan ayatnya Gusti Allah. Niki ayat niki ada ayat tekstual yang menjadi pedoman syariat umatnya. Ada ayat kauniyah yang menjadi kajian oleh ulama-ulama tauhid dan tasawuf. Jadi Kanjeng Nabi niku sifatnya diturunkannya Nabi niku lho. Kok dikei Nabi bareng kanggo apa sih? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Pertama yatlu 'alaihim ayatihi. Tujuannya Nabi dijebret diciptakane Gusti Allah, dibekali ilmu kali Allah supaya agar mengenalkan ayat-ayatnya Gusti Allah. Lah ayat ini wonten kalih. Ayat berupa teks yang kita kaji, syariat, Al-Qur'an. Nah, niku teks yang oleh Allah diberikan mandat kepada Kanjeng Nabi untuk disampaikan kepada makhluknya. Ayatihi ada yang ayatihi sifatnya untuk menguatkan tauhid, kejadian-kejadian alam. Ini nggih ayatihi. Kanjeng Nabi cerita, coba sapa sing gawe bumi kok iso kaya ngono. Sapa sing gawe langit kok bisa kayak gitu. Niku Nabi kadang menceritakan alam niki sebagai bukti mengenalkan Gusti Allah. Kadang memberikan teks yang teks itu dari Allah. Jadi tidak ada kecampuran sedikit pun kemauan Nabi, memang murni dari Allah untuk disampaikan yang kita sebut dengan Al-Qur'an, kita baca. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Jadi Kanjeng Nabi itu punya ciri khas yang permanen yang terus berjalan asal agama ini mau pakai karakter yang kedua ini insya Allah tetap jalan dan mesti jalan. Wong niku Gusti Allah. Niku wa yu'allimuhumul kitab. Selain membacakan ayatnya Allah itu mengajari kepada umatnya, kepada sahabatnya sampai kepada kita niki kitabnya Gusti Allah. Niku ciri khasnya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi niku ya ahli sedekah, ya orangnya baik, tapi paling penting-pentingnya sifat Nabi agar agama ini terus berjalan, niku satu ilmu. Contoh, wong ahli sedekah, wong ahli sholat, wong ahli tahajud, ahli maca Quran, nek gak nggawa ilmu, niku mesti masalah. Oh, mesti masalah. Wong urip kok gak nggawa ilmu niku mesti masalah. Nah, niku wau yang perlu kita terus aja sampai kok wis ngene-ngene wis rapopo ya jangan gitu. Dulu Nabi niku setengah mati berjuang memahamkan ayat Allah. Nyampe ke kita kok wis ngene lah ora masalah, ora paham ya wis. Nah niki kan ya ngepan-ngepan. Minimal ada ikhtiar. Ya, jadi pertama yang perlu kita syukuri, kita ditakdirkan Allah, kita masuk ambil bagian untuk menghidupkan agama ini dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir, majelis selawat niku pun disyukuri.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, sekian ibadah, ada sekian ibadah, bahkan ratusan, ribuan kalau diteliti, niku semua muaranya adalah harus disertai dengan ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng. Yes, pokoknya ilmu. Semua ibadah sampai urusan ekonomi niku lho. Di dalam bab fikih itu ada bab muamalah, bab interaksi, bab perekonomian. Jadi aja khawatir agama niki ngatur ekonomi. Sampai piye carane sugih bareng ngono mungkin. Makanya carane sugih wong alim karo sugih wong bodho niku beda. Beda. Nek sugih wong alim mau ngerti niku ana ilmune. Sugih maksudnya gimana? Sugihnya orang alim itu kalau cita-citanya enggak tersampaikan, niku atine sing digedhekne. Kuwi padha sugih. Paham nggih? Kalau orang alim, orang punya ilmu, cara mengkayakan dirinya itu bukan memperbanyak yang dia miliki, tapi membesarkan hatinya biar tidak banyak yang dia inginkan. Beda napa mboten? Wong pengen sugih, kabeh wong pengen sugih, tapi carane sugih orang alim, cara sugihnya orang yang kenal Gusti Allah kalih mboten niku beda. Nek pengen sugih wong awam mau gak ngerti niku perasaannya kalau kita banyak yang kita miliki itu sugih. Padahal dilihat dari siklus manapun itu enggak benar. Tapi nek orang alim, cara ingin kayanya bukan memperbanyak yang dia miliki, tapi memperbesar hatinya biar tidak banyak yang dia cita-citakan. Wis pokoknya nggak cukup gemangan, semangat ya wis. Dia kaya karena kriteria kaya itu enggak terlalu butuh. Wong sugih enggak terlalu butuh, Pak. Nek cek kurang berarti melarat. Paham ya? Beda kan? Cara pandangnya pengen kayanya orang alim beda. Tapi kok jenengan kecampuran, kadang-kadang yo melok alim, kadang-kadang melok bodoh, ya terserah pokoknya sing piye-piye. Kadang-kadang kok gak keturutan ki yo gak penak tenan, pengen duwe mobil gak keturutan kalah karo tanggane, gak apa turuti, kok nek keturutan balekno ning awake. Wis saiki melok wong alim ae. Tetep ana ilmune lah. Khawatire napa? Engko nek kecewa, engko mesti nyalahno ibadahe. Lho ibadah karo pangeran kok nyeseli kan ya aneh. Wis apik-apik tahajud, poso, alhamdulillah bisa tahajud. Kadang yo maca ayat kursi barang. Kanggo bentengi usahane. Kadang nggih maca semacam-macam, kadang rotib barang yo dige benteng. Ya gak apa-apa. Tapi ingat-ingat, ingin kayanya kita dengan wasilah itu pakai caranya orang alim. Nek gak keturutan eling yo gedhekno atine. Ya wis piye maneh dasare. Aja kok wis kadung pegel. Wis ra ndek modal pancen pegel wis epok-epok tahajud jere malaikat wis kapok to. Ora ngono. Dadi ya sadurunge kapok niku ditarik riye. Lah alat narik sing pas niku ndek majelis taklim ngeten iki. Paham ya? Ya monggo nderek tarekohnya orang alim. Nek pengen sugih monggo. Jeneng takok Pak Yai Sarozi yo sering. Jamaah hikam kudu sugih. Tapi aja ketipu sugih sing piye? Sugih sing melok carane wong alim. Nek misalnya semangat ya semangat golek sing halal, aja sampai mangan barang sing haram. Kalau terpaksa harus pengen memiliki loh, ya. Pengen duwe iki. Jangan sampai ini torekoh wong alim niki, torekohnya orang alim. Jangan sampai ada barang haram mlebu ning awake dhewe. Itu cara alim yang syariat, cara alim yang tasawuf bukan pengen banyak yang dimiliki, tapi hatinya dilebarkan biar enggak terlalu banyak yang dicita-cita. Garis pokoknya cukup gemangan nafkah bojo ya wis. Dua jalur ini bener. Nah niku nggih ilmu, nek mboten ilmu nggih mboten sak. Nah, makanya tadi kita syukuri kita ditakdirkan oleh Allah ya ambil bagian menghidupkan majelis ilmu yang dengan ilmu itu semua kualitas ibadah kita sesuai dengan kapasitas kita niku terkontrol dan insya Allah sesuai dengan ajaripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor 3 niki sebagai pembukaan ben semangat artinya. Nek langsung dikei materi salat terus cek ngeluh. Sing nomor 3 tinggalannya ulama-ulama niku dengan kitab-kitab yang ini ya kitab. Kitab niku kalau walaupun bungkusnya itu fikih, bungkusnya ada yang tasawuf apa niku. Kitab ya tetap kitab.
yang merasakan nanti apakah ilmu itu ada atau tidak niku hati kita. Mbak wapal kitab ini nek atine gak rentek pengen nglakoni nggih mboten saged ngrasakaken. Makanya diwaca sithik-sithik mawon kadang diulang-ulang terus. Kula fikih niku mboten pegel kula, tak ulang-ulang terus. Padahal cara tak waca sret khatam terus syukuran ya enak jane. Pokoke setiap tahun khataman oleh wedhus terus gambusan. Ku ya seneng jane. Tapi terus tak pikir oleh apa? Dadi mosok iku Jadi gak khatam ya wis pokoke diulang-ulang mancep. Nyatane setahun corona iki ya alhamdulillah ya mbok praktek ora masalah. Ya nyatane ya ketika dibuka lagi ya kita disatukan lagi oleh Allah hati kita untuk menghidupkan majelis ilmu. Niku nek gak barokah wong-wong saleh mboten saged. Barokah ikhlasnya guru-guru kita karena beliau tidak meninggalkan harta kepada kita, hanya meninggalkan majelis ilmu dijogo, monggo dijogo. Barangkali kalau kita nggak paham apa yang disampaikan guru-guru kita, anak-anak kita nanti diberi oleh Allah barokahnya kita seneng ilmu. Paham nggih? Itu sebagai pembukaan, semoga niat kita diperbarui lagi. Niat paling pokok di majelis ilmu, majelis zikir pertama niku libtigha'i mardhatillah, itu nuprih ridhone Gusti Allah. Nomor 2 walittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Derek atau ngikut laku yang pernah diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Faslun wa syurutu wujubis sholati salah satu asya wallahu a'lam bishawab. Kemauan ajine dereng kula mulai niki mungkin insyaallah kita malam Ahad depan nggih. Jadi enggak libur ngajinya, cuman dialihkan karena bersamaan dengan safari majelis sholawat di Masjid Fadlul Islam. Saya kira nanti untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dakwah kita ini, mohon Habib Fatir atau Pak Guru atau Pak Imam atau teman-teman persiapan dan lain sebagainya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.